Aku mencoba mendekati. Rasa takut campur aduk dengan harapan akan bisa bertemu dengan manusia di tengah malam yang sunyi ini. Suara pergerakan kakiku membuatnya terdiam, menaikkan sedikit kepalanya yang sejak awal asik menunduk saja. Kakak lagi ngapain? Aku mencoba mengajak berdiskusi dengannya. Dia hanya terdiam tanpa pergerakan. Tidak ada sautan jawaban dari pertanyaan yang aku lemparkan. Sekali lagi aku berusaha mendekati. Namun kali ini hal mengejutkan berhasil membuat aku terdiam kaku tak berdaya. Ternyata wanita itu sedang asyik memainkan tangannya yang tidak lagi terhubung dengan tubuhnya. Hanya siapa saja, tolong aku cepat. Aku sudah tidak sanggup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Hasrat. Aku tidak menginginkan pendakian ini. Cerita ini ditulis oleh Leman Wiki. Sebenarnya ini bukan pendakian pertamaku, tetapi pendakian ini yang paling sulit untuk dilupakan baik cerita ataupun pengalamannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Hasrat, aku tidak menginginkan pendakian ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rena. Aku tinggal di salah satu kota perbatasan antara Provinsi Banten dan Jawa Barat, tepatnya di daerah Parung, Bogor. Sebenarnya waktu itu aku menolak ajakan. Ya, sebut saja Romi. Dia kekasih aku di waktu aku sekolah dulu. Sebenarnya hanya kekasih penyemangat untuk aku melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Di mata aku dia pria baik. Tetapi sebagian temanku bilang jika dia bukan pria yang baik. Cinta membutakanku meskipun niat awal pacaran pas SMA cuma gak mau dapet titel jomblo. Orang tuaku pun tidak menyetujui acara pendakian ini. Meskipun ada beberapa wanita yang ikut serta di dalam pendakiannya. Tapi tetap saja, orang tuaku melarang kepergianku untuk ikut bersama mereka. Ada poin yang aneh dan mengejutkan. Kedatangan Romi ke rumah tanpa sepengetahuanku membuat aku khawatir. Pasalnya, aku saja masih takut membawa pria masuk ke dalam rumah. Tetapi Romi dengan senyum santainya sedang asyik ngobrol dengan ibu dan ayahku. Dan yang paling mengejutkannya lagi, tiba-tiba orang tuaku mengizinkan aku untuk ikut dengan Romi dan teman-temanku melakukan pendakian bersama mereka. Sedangkan watak kedua orang tuaku sangat keras dan tegas jika sudah melarang. Misalkan acara ini adalah acara kegiatan organisasi di sekolah, pasti izin akan mudah aku kantongi dari kedua orang tuaku. Tapi hal yang tidak diduga aku dengar langsung jika orang tuaku seketika memberikan aku izin untuk pendakian ini. Restu itu tidak membuat aku senang begitu saja. Ada sesuatu yang aku khawatirkan, tapi aku tidak tahu itu mengenai apa. Bisa saja firasatku berkata tidak untuk pendakian kali ini. Setelah mendapatkan keyakinan dari semua teman-temanku, akhirnya hati ini mulai luluh dibuatnya. Dan salah satu temanku Suci berkata, "Jangan takut, tenang aja, selama masih ada gue, semua bakal aman kok." Waktu pendakian pun tiba. Hari ini cuaca sangat cerah. Hembusan angin menghembuskan gumpalan awan putih yang bergerak ke arah barat. "Jangan melamun, yuk kita berangkat," pinta Romi mengagetkanku. Semenjak di perjalanan, pemandangan yang kulihat menambah kekhawatiran ini. 3 buah botol miras berada tepat di samping tempatku duduk. Mobil yang kami sewa seketika riuh dan sangat tidak nyaman. Canda tawa Romi dan teman lelakinya sangat mengganggu perjalanan kali ini menuju Gunung Gede.
Romi juga mulai merangkul aku yang berada di sampingnya. Tangannya mulai jahil menyentuh pundak dan tanganku. Aku yang merasa terganggu meminta untuk pindah berdampingan dengan Suci yang berada tepat di belakangku. Tetapi Suci berlaga tidak tahu dengan apa yang dilakukan Romi. Oke, kali ini aku mencoba bertahan dari perlakuan Romi selama di perjalanan. Ingin rasanya cepat sampai dan menghindar dari Romi yang sedikit hilang kesadarannya. Setelah beberapa jam bertahan dari perlakuan Romi, akhirnya kami semua sampai di Cipanas Bogor. Aku mencoba untuk menenangkan hati dan sengaja menghindar dari mereka semua. Tidak terasa air mataku menemaniku dalam kesendirian. Di sekitaran base camp, legok lenca beberapa pendaki memperhatikanku dan salah satu pendaki wanita menghampiriku dan mempertanyakan keadaanku. "Kenapa, Dek?" Sentuhan lembut salah satu pendaki wanita yang mempertanyakan keadaanku. "Gak apa-apa, Kak." Aku pun pergi meninggalkannya dan bergabung kembali dengan teman-temanku yang sejak awal berjanji jika semua akan baik-baik saja. Karena keadaan Romi dan temannya yang masih dalam pengaruh minuman keras, akhirnya kami memilih untuk menunggu mereka benar-benar sadar dengan pikiran sehatnya. Sampai tiba menjelang sore, kami pun mulai bergegas packing untuk melakukan pendakian. Beberapa pendaki lain mulai bergerak masuk ke dalam bibir hutan. Raut wajah yang gembira para pendaki lain tidak aku rasakan di pendakian ini. Dengan beranggotakan 7 orang, 4 lelaki dan 3 wanita, salah satunya Suci yang berada di dalamnya, kami mulai meninggalkan pos pendaftaran base camp Gunung Gede. Matahari perlahan turun dari gerak kaki kami yang mulai menanjak. Romi tepat melangkah di belakangku, mencoba menyingkirkan semua pikiran negatif yang meremukan pikiranku. Kami memilih untuk beristirahat di sekitaran Butut Lutung, menunggu pergantian waktu yang mulai menggelapkan alam sekitar. Headlamp mulai dinyalakan tetapi tidak larut menenangkan hati dan semua yang aku pikirkan. Romi bergerak mendekatku. Suci yang melihat seketika membuang pandangannya dari kita berdua. Sungguh gerak-gerik yang sangat mencurigakan dari Suci. Romi mulai menatap wajahku yang dibalut oleh kegelapan. Tangannya mulai menyentuh kaki dan tanganku. Mungkin alam murka jika Romi melakukan aksi kepadaku. Sungguh keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Aku memaksa untuk berdiri dan menghindarinya, tapi Suci menenangkanku. "Kenapa?" "Gak apa-apa, Ren," ucap Suci yang sepertinya bersekongkol dengan Romi kekasihku. Tapi suara gelak tawa wanita seketika itu menghempaskan masalah yang aku alami. Dengan cepat kami meninggalkan area Buntut Lutung dan kembali melanjutkan pendakian. Selama perjalanan, Romi sering menyentuhku, mengambil kesempatan dalam kegelapan selama pendakian ini. Entah kepada siapa aku berlindung dari tingkahnya. Teman yang aku percayai pun dengan sengaja mengacuhkan dan meninggalkan aku dan Romi di belakangnya. Perasaan terasa campur aduk. Pikiran negatif mendekap erat di kepalaku. Tinggal beberapa menit lagi kami akan sampai di alun-alun Surya Kencana. Tetapi tingkah laku Romi kepada aku semakin menjadi-jadi. "Kalau kamu terus-terusan memperlakukan aku kayak gini, aku gak akan berpikir panjang untuk kembali turun sendirian." Sontak ucapku membuat rombongan terhenti. "Emang kamu berani turun sendirian?" Seketika aku terdiam dan hanya bisa menangis. Suci menghampiri mencoba menenangkan kita berdua. "Lu kenapa, Ren? Ya udah, tenangin diri lu dulu ya. Jangan teriak-teriak, kita bukan lagi di rumah. Lu sama Romi emang samanya ya. Sadar gak sih? Kita lagi di atas gunung, Ci." Seketika Suci terdiam dan memandangiku. Menenangkan aku terus dia lakukan di waktu menjelang malam ini. Sambil melangkah aku membawa kesedihan ini menuju Surya Kencana. Keadaan semakin sulit untuk disiasati. Romi tiba-tiba cuek dan mendiamkan aku seperti tidak peduli. Mungkin dia marah dan kecewa atas ucapan yang aku ucapkan tadi di hadapannya. Tapi aku yang seharusnya lebih marah dan kecewa kenapa keadaan ini malah berbalik menimpa aku. Aku dibiarkan duduk sendirian sementara Suci sibuk menyiapkan makanan untuk kami. Aku sengaja menjaga jarak dengan mereka karena aku sendiri pun merasa diasingkan. Warawiri tenda pendaki dengan cahaya masing-masing di dalamnya mengingatkan aku akan pendakian masa lalu selama mengikuti orientasi pencinta alam.
Suara riuh para pendaki yang berlalu lalang memberikan efek ketenangan untuk diriku sendiri. Tiba-tiba Romi menghampiri dan meminta maaf atas perlakuannya kepadaku. Dia sangat menyesal karena sudah bertindak senonoh di hadapan rombongan kami. Aku terus dirayu untuk bergabung dan menikmati makanan yang sejak tadi menunggu kedatanganku. Aku yang masih belum percaya mencoba membuka hati dan bergabung bersama mereka kembali. Santapan makanan sederhana perlahan mengisi kekosongan perut yang sejak sore terakhir menyapa pencernaan kami semua. 2 buah tenda menyambut baik untuk kami beristirahat. Aku, Suci, dan 1 teman wanitaku mendapat jatah istirahat bersama dalam 1 tenda. Menjelang larut malam, tiba-tiba Romi masuk tanpa seizin kami bertiga. Dia berdalih jika dia tidak kebagian tempat untuk tidur dan meminta untuk tidur berdekatan di sampingku. Permainan apa lagi ini yang sedang Romi rencanakan? Pikiranku mulai mengusir rasa kantuk yang aku rasakan. Suci tidur membelakangiku, begitu juga dengan temanku yang lain. Romi mulai membalikkan badannya dan langsung mengarah kepadaku. Aku yang risih langsung membelakangi Romi begitu saja. Suci dan 1 temanku yang lain terlihat tidak terusik dengan gerakan yang sengaja aku lakukan untuk membangunkan mereka berdua. Aku mulai dilecehkan di dalam tenda. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak mau terus-terusan berada di pendakian ini. Aku ingin pulang. Akhirnya aku pergi dan berlari keluar tenda, berharap ada rombongan pendaki turun malam ini. Romi yang marah langsung mengejar, menarik lengan dan mengajak aku kembali ke dalam tenda. Dia hanya beralasan sekedar memeluk dan tidak menginginkan lebih. Tapi hasrat Romi dan cara pandangnya tidak bisa membohongiku lagi. Pertengkaran kita berdua di Surya Kencana cukup membuat gaduh para pendaki lain. Emosi dan rasa kecewa memuncak di kepalaku, dan aku memutuskan untuk turun malam ini sendirian. Ya udah, kalau emang berani turun sendiri ya udah sana turun. Woi, berisik. Kalau mau ribut mending di dalam hati aja, ucap salah satu pendaki yang merasa terganggu. Emosi mulai mempengaruhi pikiranku. Aku nekat untuk turun malam ini tanpa ditemani Romi dan Suci. Setelah mengambil ransel di dalam tenda, Suci mulai menahan keputusan yang aku ambil dan mulai merayu lagi untuk terus bersamanya di Surya Kencana. Enggak, tega banget lu ya sama gue. Lu sama Romi emang bukan orang yang harus dipercaya. Ingat ya, ini udah kesekian kalinya lu berdua berbohong dan mempunyai rencana lain di pendakian ini. Gue tetap mau turun malam ini. Sontak dengan nada keras aku berbicara di hadapan mereka berdua. Semoga malam ini ada pendaki yang turun. Doaku malam ini. Beberapa menit lamanya menanti rombongan pendaki yang hendak turun, namun tak kunjung juga aku temui. Justru malam ini didominasi oleh pendaki yang ingin bermalam di Surya Kencana. Aku mempunyai rencana kedua dengan kondisi yang tidak terlalu larut malam. Aku mulai menanyakan ke pendaki yang tiba di Surya Kencana. Aku berharap di jalur pendakian masih banyak para pendaki yang memutuskan untuk beristirahat di pos pendakian, sehingga aku bisa berjumpa dengan mereka di pendakian turun ini. Permisi bang, kira-kira di bawah masih banyak pendaki yang ingin naik juga nggak bang? Tanyaku ke salah satu pendaki yang baru saja tiba di alun-alun Surya Kencana. Oh, masih ada kok Neng. Lumayan ada beberapa rombongan pendaki yang berada di bawah. Setelah berpikir panjang, aku seperti mendengar teriakan Romi yang melihat keberadaanku. Dengan cepat dia berlari, tetapi aku mulai bergegas turun pergi meninggalkannya. Dengan bermodalkan lampu smartphone, aku mulai menapaki kaki secara perlahan. Ini bukan kali pertama bagiku berada di gunung ini. Setidaknya aku masih mengingat jalur turun via Gunung Putri. Memang selama perjalanan turun aku masih berpapasan dengan rombongan pendaki. Tapi setibanya aku di pos Buntut Lutung, situasi mulai sepi dan mencekam. Ditambah smartphone yang aku bawa mulai lowbat. Sedangkan sumber pencahayaan yang aku bawa hanya smartphone yang aku genggam di perjalanan turun ini. Aku mencoba menenangkan diriku dari gelapnya hutan Gunung Gede. Suara hewan seringkali mengagetkanku dengan suara anehnya. Cuaca dingin mulai memeluk erat tubuhku. Ada rasa penyesalan yang aku pikirkan kenapa aku bisa mengambil keputusan senekat ini. Tetapi di sisi lain aku mulai tidak tahan dengan perlakuan Romi kepadaku. Aku hanya berdiam diri di tengah jalur Buntut Lutung dengan akar-akar besarnya.
Rasa takut mulai menerpa pikiranku, bahkan untuk berdiri saja aku mulai tidak berani melakukannya. Sendirian di perut hutan tanpa ada satu orang pun yang menemani bukanlah tindakan yang baik untuk aku lakukan. Aku hanya berharap ada pendaki turun malam ini. Cahaya rembulan merengsek masuk dari rimbunnya dedaunan yang sedikit memberikan penglihatan bagiku. Tetapi aku merasakan keberanian perlahan mulai runtuh. Dengan nafas yang tidak beraturan, aku mencoba untuk kembali berjalan, melihat kondisi jalur pendakian, dan tidak lupa juga setiap detiknya aku panjatkan doa semoga aku baik-baik saja sampai esok tiba. Aku terus memaksakan batas keberanianku, mencoba terus melangkah meski gelapnya malam menghilangkan arah langkah kakiku. Seperti ada suara wanita. Sontak aku terdiam setelah mendengarkan suara itu. Aku terus mencari sumber suara tersebut seperti suara manusia di dalam ruangan yang kosong. Suaranya memantul di pendengaran. Aku pikir memang ada rombongan pendaki yang masih tersisa di waktu tengah malam ini. Suaranya bersumber dari arah samping kanan di balik pepohonan yang terlihat lumayan besar. Perlahan aku mulai mengecek satu persatu sudut kegelapan di balik pepohonan. Dengan beberapa langkah kaki saja aku menemukan wanita berpakaian manusia pada umumnya. Dia sedang asik berbicara entah dengan siapa, rambutnya terurai begitu saja. Posisi badannya membelakangi seperti sedang serius memainkan sesuatu di balik tubuhnya yang sedang terduduk di atas akar besar. Aku mencoba mendekati. Rasa takut campur aduk dengan harapan akan bisa bertemu dengan manusia di tengah malam yang sunyi ini. Suara pergerakan kakiku membuatnya terdiam, menaikkan sedikit kepalanya yang sejak awal asik menunduk saja. Kakak lagi ngapain? Aku mencoba mengajak berdiskusi dengannya. Dia hanya terdiam tanpa pergerakan. Tidak ada sautan jawaban dari pertanyaan yang aku lemparkan. Sekali lagi aku berusaha mendekati. Namun kali ini hal mengejutkan berhasil membuat aku terdiam kaku tak berdaya. Ternyata wanita itu sedang asyik memainkan tangannya yang tidak lagi terhubung dengan tubuhnya. Hanya sebagian wajahnya yang terlihat karena rambut yang terurai menutupi sebagian wajahnya yang lain. Dia berusaha mendekatiku, seperti ingin menyerang dan melempariku dengan tangannya yang putus itu. Seketika aku lari tak tahu arah. Tanpa adanya pencahayaan, aku menerobos dedaunan rindang yang menghalangiku. Suara gelak tawa wanita itu mulai terdengar membising, membuat nyali dan keberanianku semakin bobrok tak berdaya. Aku kembali menemukan jalur pendakian, kembali fokus ke jalan pendakian untuk segera turun meninggalkan tempat ini. Tapi wanita itu sudah berada di bawah jalur pendakian, seperti berjalan naik menghampiriku yang berdiri di atasnya. Tangan yang dia bawa sudah tidak lagi terlihat. Apa tangannya benar-benar dilempar ke arahku? Aku berusaha menjauh dengan berlari menanjak kembali ke pos buntut lutung. Tetapi potongan pohon besar terlihat menggelinding turun ke arahku. Aku berusaha menghindari dengan lompatan ke arah kanan jalur pendakian. Sesak mulai aku rasakan ketika aku terjatuh menghindari gelindingan kayu itu. Siapa saja, tolong aku cepat. Aku sudah tidak sanggup lagi. Pandangan mulai terlihat buram, tetapi hati seakan mengajak untuk bangkit dan pergi dari tempat ini. Ketika pandangan mulai kembali normal, aku kembali melihat wanita itu duduk di tempat di mana pertama aku menemukannya. Aku melihat sekeliling. Ternyata aku masih di tempat yang sama tanpa adanya perpindahan tempat. Lalu, yang aku alami tadi itu apa? Waktu seperti tidak berputar. Pagi yang dinantikan tak kunjung datang. Aku masih terduduk dengan perasaan yang gak karuan, ditemani sosok wanita menyeramkan yang dari tadi duduk tak bergerak di hadapanku. Sosok itu sesekali mengayunkan kakinya sembari melirik ke arahku dengan gelak tawanya. Terus dan terus sosok itu lakukan kepadaku. Kakiku seperti berada di cengkramannya, terasa sulit untuk digerakkan apalagi bila harus diajak lari. Suaranya kadang berubah-ubah, kadang nyaring seperti anak kecil, kadang pula mendesis layaknya ular.
Aku tidak tahu harus melakukan apa, hanya doa kecil yang keluar dari bibir yang bergetar ini. Aku terus mengawasi sosok itu berupaya untuk tidak berpaling darinya. Aku hanya takut jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi menimpaku. Tapi aku seperti merasakan hembusan nafas yang berat berhembus di belakang daun telinga kananku. Bulu kuduku mulai merinding membekukan sebagian tubuhku. Enggak mungkin. Di belakang hanya ada pohon besar. Mencoba untuk tidak terpancing dengan apa yang aku rasakan. Aku hanya gadis biasa, usiaku masih muda untuk berada sendirian di kegelapan hutan gunung gede. Di benakku semua akan berjalan dengan lancar. Aku tidak menginginkan ini. Tuhan, tolong aku. Tapi seperti ada dagu yang sengaja diletakkan di pundak bagian kananku. Pundak terasa begitu berat seakan-akan aku sedang menopang sesuatu. Tanganku yang bergetar dengan cepat menyingkirkan suatu, entah itu apa yang berada di belakangku. Aku seperti menyentuh sesuatu yang lengket dan berlendir. Tangan yang berlendir segera aku hempaskan ke tanah, mencoba menghilangkan lendir yang menjijikan itu. Hembusan nafas yang berat mulai berbisik. Rena. Segera aku menyingkir dari suara itu melihat kondisi di belakangku. Melihat keadaan sebenarnya apa yang sejak tadi berada tepat di belakangku. Tapi hanya ada pohon besar yang sejak awal menjadi tempat aku bersandar. Tanpa aku sadari aku membelakangi sosok wanita yang sejak tadi membelakangiku. Jaraknya hanya sekitar 7 meter dari jarak tempat aku bersandar. Dan yang paling tidak aku inginkan, aku memang menjauhi suara yang memanggil namaku. Tetapi kejadian itu mendekatkan aku dengan sosok wanita yang sepertinya tidak senang dengan keberadaanku di sini. Aku terus melihat ke arah pohon yang besar, mataku terbelalak melihat ke semua arah. Tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh tangan yang menopang tubuhku. Aku mencoba memberanikan diri untuk memeriksa keadaan tanganku. Seketika itu aku terkejut di mana ada potongan tangan berhasil menggenggam erat jari tanganku yang berkeringat. Badan yang semula kaku tak berdaya kini mulai bisa menghindar menjauhi area itu. Aku berlari tak tahu arah, sama persis dengan aku lakukan di pelarian pertamaku. Potongan batang kayu kembali hadir mengarah ke arahku. Aku pikir hanya tipu daya makhluk astral penghuni area ini. Tetapi dorongan seseorang berhasil menyelamatkan aku dari terjangan kayu yang akan mencelakai diriku. Kamu siapa? Aku mulai mempertanyakan pria yang menolongku. Dia hanya duduk sambil menunduk membersihkan wajahnya yang kotor. Aku mencoba memperhatikannya, perawakannya sekitar 170 cm. Dia juga menggendong keril merah layaknya seorang pendaki. Aku mencoba menolongnya untuk berdiri, tetapi dia menghempaskan tanganku. Ini cowok kok tangannya dingin banget ya? Gumamku yang terus memandanginya. Aku kembali memperhatikan keadaan di tempat aku dan si pria yang tidak aku kenal sebelumnya. Sosok wanita yang mulai menghilang dari pandangan. Tetapi si pria yang menolongku masih terduduk sibuk membersihkan dirinya. Makasih ya kak, udah. Lain kali lu hati-hati. Belum sempat aku melanjutkan pembicaraan, dia sudah memotong perkataanku. Sambung dia yang mulai berdiri di hadapanku. Sedikit perbincangan sebelum kami mulai melangkah meninggalkan tempat ini. Kakak mau najak ya? Kok cuma sendirian? Temennya pada kemana? Gue gak sendirian. Temen gue masih di atas. Entah kenapa pertemuan ini langsung memberikan efek kenyamanan dan ketenangan. Aku yakin dia pria baik meskipun wataknya sedikit dingin, tapi cara dia memperlakukan aku jauh berbeda dengan Romi. Dia mulai menanyakan tujuanku. Kita berdua melangkah tanpa adanya sumber pencahayaan yang dibawa. Tetapi pria itu seperti sudah terbiasa dengan jalur pendakian gunung gede tersebut. Ternyata dia sudah menunggu temannya turun. Waktu yang tepat akhirnya aku temukan di mana kita berjalan dengan tujuan yang sama. Akhirnya aku dapat teman turun juga. Terima kasih ya Allah.
Rasa syukur yang tak henti-hentinya aku ucapkan dalam hati. Dengan dia berjalan di depan dan aku di belakangnya, kita memang lebih banyak diam dibandingkan menanyakan kepribadian satu sama lain. Bahkan aku sampai lupa menanyakan namanya. Sekitar beberapa menit akhirnya kita berdua sampai di pos buntut lutung, sesuatu yang sangat mengagetkan bagiku. Kenapa aku selalu bertemu pos ini? Kak, kenapa kesini lagi sih? Makanya jangan sok paling ngerti dengan keadaan jalur pendakian. Terkadang sifat itu membawa kita menuju kerugian untuk kita sendiri. Kita memutuskan untuk beristirahat di pos buntut lutung. Kita duduk saling berhadapan karena aku takut berada di pos yang sudah memberikan kengerian semenjak aku turun sendirian. Hanya makanan sisa yang aku bawa. Sedikit canggung aku menawarkan dia makanan untuk sekedar mengganjal perut. Tetapi dia lebih memilih mengeluarkan bungkus rokok dan bersantai tanpa ada rasa khawatir di raut wajahnya. Kita masih saling diam. Aku terus memandanginya, wajahnya disinari cahaya rembulan. Terasa tenang semenjak bertemu dengannya. Aku berusaha mendekatinya, mencari posisi aman dari gangguan baik dari makhluk kasat mata ataupun yang tidak kasat mata sekalipun. Dia terlihat cuek seperti tidak peduli apa yang aku lakukan. Mencoba menirukan gaya santainya, meluruskan kaki sembari bersandar di akar pepohonan. Sedikit mengurangi rasa lelah juga ternyata. Terdapat coretan-coretan di carrier yang dia bawa. Sepertinya ini pria dengan lumayan cukup pengalaman pendakiannya. Tapi entah kenapa aku lebih fokus ke salah satu coretan yang berada di carriernya. Baru saja aku ingin menanyakan arti tulisan itu, tapi dia malah menyuruhku untuk istirahat. Karena dalihnya aku terlihat sangat kelelahan. Aku tidak mudah percaya begitu saja. Aku masih trauma dengan kejadian yang Romi lakukan kepadaku, apalagi pria ini masih baru aku kenal. Tetapi si pria tersebut malah tidur bersandar meninggalkanku yang masih belum merasakan kantuk juga. Suara-suara aneh masih terdengar di sekeliling kita. Karena rasa takut yang mulai menyerang pikiranku, akhirnya aku memilih untuk menurutinya untuk segera tidur. Suara benda jatuh membangunkan aku yang terlelap tidur. Alhamdulillah pria aneh ini masih berada di sampingku dengan keadaan masih tertidur pulas. Rasa khawatir memang ada, tetapi pria ini manusia satu-satunya yang ada bersamaku. Mau bagaimanapun aku harus bersamanya sampai tiba di pos pendaftaran esok pagi. Ketika aku ingin memejamkan kedua mataku kembali, aku mendengar dengan jelas suara minta tolong di waktu dini hari. Aku bergegas mencari suara minta tolong tersebut, tetapi pria yang bersamaku malah meminta aku untuk tetap bersamanya dan kembali tertidur. Tega banget sih kak, itu ada orang yang minta tolong. Suara itu terus terdengar mengganggu jiwaku. Rintihan suaranya terdengar sangat menyakitkan. Suara dengan rintihan wanita yang entah di mana sumber suaranya. Tolong aku cepat, aku sudah tidak sanggup lagi. Suara itu seakan menarik diriku untuk segera mencari dan membantunya. Tetapi pria yang bersamaku justru menahan tindakan yang aku lakukan. Lu gak sadar? Itu suara diri lu sendiri ketika lu merasakan ketakutan. Di saat situasi seperti ini lo harus bisa mengontrol emosi diri lo sendiri. Pikirkan dengan matang, jangan bertindak gegabah. Seketika itu aku terdiam membisu, sementara dirinya kembali melanjutkan untuk tidur. Aku masih bingung dengan apa yang aku alami sekarang ini. Bacaan doa dan berbanyak istighfar aku lantunkan ketika aku memilih untuk tidur kembali. Rasa kantuk mulai menyerang, tanpa sadar aku masuk ke dalam lelapnya tidurku. Dengan keadaan aku masih mengantuk, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Tetapi entah kenapa aku merasakan kesulitan untuk membuka kedua mataku. Aku hanya bisa mendengar dengan keadaan mataku yang masih terpejam. Jika ada suara pria yang mencoba menenangkan tangisan bayi itu. Cep, jangan nangis ya nak. Nanti sebentar lagi kita ketemu mama. Entah itu suara manusia atau memang hanya pikiranku saja. Tetapi aku sangat jelas mendengarnya. Aku merasakan kenyamanan di saat aku tertidur pula, sedangkan aku tidur tanpa alas yang aku kenakan.
hanya bersandarkan ransel yang menjadi teman pendakianku malam ini. Kicauan burung dan wangi-wangian bunga membangunkan aku di pagi ini. Cuaca sudah mulai cerah tetapi mentari pagi belum memberikan sinarnya di pagi ini. Pria itu sudah terlebih dahulu bangun. Aku mencium wewangian di sekitarku. Aku melihat ke arahnya yang sedang duduk membelakangiku, rambutnya basah seperti orang yang habis mandi. Tapi, dia mandi di mana? Keadaan ini memberikan pertanyaan untuk aku sendiri. Wajahnya menatap ke arah langit, derayan air masih terlihat menetes dari rambutnya. Aku melihat diriku dan sekitar area tempat kita bermalam. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda hujan turun ataupun suara gemericik air di sekitarku. Rambut kakak basah. Kakak habis mandi. Aku memberanikan diri untuk mempertanyakannya. Terdengar dia menghela nafas panjang dan sedikit menoleh ke arahku. Lu udah bangun? Lah, si kakak gimana sih? Ditanya malah balik nanya. Dia mulai berbicara sambil terus membelakangiku, wajahnya masih terus menatap ke arah langit. Wewangian semerbak bagaikan sedang berada di taman bunga. Yang lebih mengherankannya lagi, kondisi pakaian yang dia kenakan semalam terlihat lapuk. Tapi entah kenapa semua berubah menjadi baru ketika waktu akan terbitnya matahari. Sebenarnya aku ingin menghampiri dan berkenalan dengannya. Aku ingin tahu dengan siapa aku bermalam di sini. Dengan sapaan apa aku harus memanggil namanya? Sini, gak apa-apa. Dia memintaku untuk mendekatinya. Tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ternyata pria ini mempunyai paras yang lumayan tampan juga. Jantung terasa berdenyut kencang. Ini bukan rasa ketakutan, tetapi rasa yang ingin mengenalnya jauh lebih dalam. Sekali lagi aku merasakan kenyamanan ketika berada di sampingnya. Jika berbicara, dia tidak pernah menatap wajahku, selalu mengarahkan wajahnya ke atas langit. Terlihat pula keceriaan yang berseri di wajahnya. Memandanginya menjadi candu tersendiri bagi wanita yang beranjak dewasa sepertiku. Entah ini rasa kagum atau perasaan suka. Yang jelas aku sering salah tingkah dibuatnya. Dia mulai membuka percakapan, akan tetapi aku tidak tahu maksud dari ucapannya itu. Ternyata teman-teman gue masih peduli. Mereka memang teman yang baik. Tidak pernah meninggalkan temannya baik di situasi susah sekalipun. Emang temennya sekarang di mana, Kak? Mereka masih di atas. Mungkin sebentar lagi mereka bakalan turun. Ucapannya semakin membuat aku tidak mengerti. Jika teman-temannya berada di atas, kenapa dia ada di sini bersamaku? Kenapa teman-temannya meninggalkan kakak sendirian di tempat ini? Gue gak pernah ditinggalin. Gue memilih menunggu di sini dibandingkan ikut bersama mereka melakukan tugas pendakian. Suatu saat, mereka bakalan jemput gue di sini. Tugas? Apa mungkin pikiranku belum terkoneksi dengan semua ucapannya? Ini terlalu pagi untuk memikirkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Pria itu hanya berpesan jika rombongan temannya nanti datang, dia memintaku untuk ikut bersama temannya turun. Dia berjanji keselamatanku akan terjaga jika mengikuti apa yang dia inginkan. Sebenarnya aku masih bingung dengan semua perkataannya. Bahkan aku tidak tahu dan tidak mengenal teman yang dia maksud. Sedangkan pasti banyak pendaki yang turun pagi ini. Aku masih memikirkan semua perkataan yang dia ucapkan sambil memandangi wajahnya. Sepertinya perasaan suka menerkam seluruh hatiku. Tiba-tiba aku mendengar suara pria mendekat, suara yang berirama mendekati aku dengan cepat. Du. Pang numpang anak king cobra numpang pipis. Aku langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Pemandangan itu membuat aku sangat menyesal. Aku melihat lelaki yang sedang berdiri menunduk sambil buang air kecil. Aku melihatnya dan aku menyesalinya. Iya, aku melihat Joninya. Ketika itu dia melihat ke arahku, aku langsung membuang tatapan darinya. Dia berteriak histeris, teriakannya sampai mengagetkanku. Seketika itu aku langsung berdiri dan memanggilnya untuk kembali. Tetapi pria yang menemaniku sejak malam tadi sudah tidak ada bersama aku. Aku sibuk mencarinya di area ini. Kemana pria itu pergi?
Suara riuh beberapa orang mulai mendekatiku. Ternyata ada rombongan pendaki yang menemukanku di pinggiran semak pos buntut lutung. Tapi salah satu dari rombongan pendaki itu adalah wanita yang menenangkan aku ketika di pos pendaftaran kemarin. Aku kembali bertemu dengan wanita yang menenangkanku kemarin sore. Ketika itu aku langsung memeluknya, air mata bercucuran membasahi pipiku. Sebagian wanita lain di rombongannya menenangkan aku, tetapi pria dengan badan yang gempal menghampiri dan membasuh mukaku dengan air yang dia bawa. Perlahan tubuhku ambruk. Aku merasakan haus dan lapar yang amat sangat. Perbekalan logistik mulai mereka keluarkan dengan lahap, aku hampir menghabiskannya. Mereka terlihat prihatin dengan keadaanku. Berbeda dengan lelaki yang sembrono itu, justru dia seperti mengejekku. "Ai, mana masih muda?" ucap si lelaki sembrono. Perlahan aku mulai dirangkul untuk kembali ke dalam jalur pendakian. Perhatian dan keramahan aku dapatkan dari rombongan pendaki ini. "Hikmah di balik buang air kecil," hehehe, ucap salah satu lelaki dari mereka. Perlahan aku mulai diinterogasi dan aku mulai bercerita dan mengajak mereka untuk mencari pria yang menemani malamku. Mereka pun antusias untuk mencari pria yang aku ceritakan, tapi hasilnya justru nihil. Rasa sedih dan gelisah mulai aku rasakan. Aku mencoba menjelaskan dan meyakinkan mereka jika ada pria yang menemaniku. Mereka mulai menenangkan aku kembali. Sebagian mereka berpendapat jika aku hanya berhalusinasi. Aku menyangkal jika aku tidak sedang berhalusinasi di hadapan mereka. Wanita baik mulai memelukku, memberikan ketenangan di dalam pelukannya. Dengan lembut dia memintaku untuk memperbanyak istighfar. Lelaki sembrono seakan tidak percaya dengan apa yang aku alami. Dia justru meninggalkan aku dan menghampiri temannya yang sibuk membuat kopi. Dan temannya menasehati si lelaki sembrono itu untuk kembali ke hadapanku. "Ya udah sih, ia akan baik. Kita harus menghargai. Siapa tahu dia beneran ditemani pendaki lain," ucap salah satu temannya. Kenapa mereka tidak percaya dengan apa yang aku alami? Seperti merendahkan semua pernyataanku. Wanita dengan perhatian lembut memintaku untuk tidak mendengarkan dua orang temannya itu. Menurutnya kedua temannya sudah miring dari lahir, jadi meminta aku untuk tidak diambil hati. "Miring-miring tali BH lu miring," ucap si lelaki yang sejak bertemu pertama kali sudah sembarangan. "Miring-miring kumis lu miring," sambung salah satu temannya lagi ke si lelaki sembrono itu. Ternyata benar apa yang dikatakan wanita baik ini, jika kedua temannya memang sudah miring sejak lahir. Dan rombongan pendakiannya seperti sudah saling paham dengan karakter satu dengan yang lainnya. Setelah aku bercerita sedikit tentang pengalaman yang aku alami semalam, akhirnya mereka mengajak aku untuk ikut turun bersama. Tapi aku justru lebih fokus ke salah satu dari rombongan yang membawa carrier persis dengan carrier yang dibawa pria semalam. "Ini carrier siapa, Kak?" tanyaku ke teman si lelaki sembrono. Dia menatap tajam ke arahku seperti tidak senang dengan pertanyaan yang aku tanyakan. Wanita baik langsung merangkulku untuk segera turun, meninggalkan pos buntut lutung. Padahal aku hanya ingin mengetahui sebab carrier yang dia bawa coretannya pun sama persis dengan carrier yang dibawa pria semalam tadi. Badan mulai terasa remuk di perjalanan turun kali ini. Sering juga aku merepotkan rombongan pendaki yang turun bersamaku. Beberapa luka goresan mulai terasa perih. Persediaan yang mereka bawa terbilang cukup komplit. Salah satu wanita dari rombongan itu menghampiriku dan memberikan obat merah di badanku. Kami kembali berhenti karena keadaanku yang mulai payah. Mereka pun terlihat tidak keberatan dan menuruti kemauanku begitu saja. Justru setiap momen berhenti mereka gunakan untuk santai ngopi dan sekedar menghabiskan satu batang rokok. Kenikmatan tidak melulu tentang kekuatan daya tahan. Kadang dia muncul berbentuk sebuah isapan yang tidak bisa dilupakan mantan. Isapan mantan? Terlihat si lelaki sembrono berpikir kewalahan. Percakapan mereka sedikit membuat aku dan yang lainnya menjadi hiburan tersendiri. "Lagian lu ngapain juga sih ngajak turun nyubu banget kayak orang sibuk. Padahal kerjaannya cuma dorong-dorong pasien di rumah sakit." Meski gue kerjaannya cuma bantu dokter di rumah sakit, siapa tahu gue diangkat jadi dokter beneran buat kedepannya deh. Sebagian dari mereka hanya terlihat senyum dan tertawa. Ya sih, bener juga. Gue dulu punya temen kerja di rumah sakit. Dia ditugasin di kamar jenazah. Lama kemudian dia diangkat jadi jenazah. Sialan lu.
Seketika itu kami semua dibuat tertawa. Bahkan salah satu dari mereka berucap, "Gue rindu ngumpul kayak gini." Obrolan kecil mewarnai di perjalanan turun ini. Sebuah kekeluargaan terpampang jelas di hadapanku. Mereka seperti bergerak dengan kapasitas dan tugasnya masing-masing. Meski menurutku rombongan pendaki aneh, tapi keseruan dari mereka cukup membuatku tersenyum kembali. Tiba-tiba wanita itu menghampiri temannya yang miring tadi. Dia mengambil keril darinya. Memeluk keril itu, senyumannya seakan mengenang sesuatu. Aku perhatikan keril ini memang benar-benar sama dengan keril yang dibawa pria semalam. Tidak terasa obrolan kita berdua masuk lebih dalam, di mana menurut si wanita yang aku tidak tahu namanya mulai bercerita. Menurutnya di usiaku dulu dia juga aktif di dunia pendakian. Dia berbagi pengalaman di usia mudanya dulu. Dia juga mempunyai teman hidup. Tapi sayang, di pendakiannya kali ini temannya tidak bisa ikut bersamanya. Tetapi dia yakin temannya akan selalu menemaninya. Aku terenyuh dengan cerita pengalamannya. Aku ingin seperti dia menjadi wanita pro hiking, memilih menggendong carrier dibandingkan ransel. Karena menurutnya dia lebih memilih tertunduk membawa beban carrier dibandingkan harus tertunduk karena beban hidup. Apapun yang kita jalani, berusahalah untuk mengangkat kepala dan hadapi semuanya. Kalau boleh jujur kak, sebenarnya semalam aku ditemani seorang pendaki dengan membawa keril yang serupa. Sama persis dengan keril yang berada di pangkuan kakak. Semua obrolan terhenti seketika. Raut wajah serius mulai menanyakan kebenaran dari pengakuan yang aku ucapkan. Dua manusia miring menghampiriku seakan dia tidak percaya. Aku langsung dikelilingi rombongan pendaki ini. Segera aku meminta maaf jika perkataanku membuat semuanya tersinggung. Air mata tak terasa jatuh menghujam pipiku. Aku tidak mau meninggalkan pria yang bersama aku sejak malam yang mencekam. Aku memohon kepada mereka semua untuk mencari pria itu dan kembali turun bersama-sama. Salah satu pria dengan berbadan gempal dan terlihat paling tegas di antara semuanya langsung menghampiriku. "Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Coba lihat lebih jelas lagi carrier ini." "Iya kak, ada coretan Go to Seven Summit Surya Kencana. Dia juga berpesan untuk menunggu temannya turun. Dia meminta aku untuk turun bersama temannya itu." Tiba-tiba wanita baik tersungkur tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya berseteru sembari menunggu wanita baik itu sadar. Perseteruan seperti merujuk ke seseorang yang mereka kenal baik. Beberapa pendaki berlalu lalang memperhatikan kami semua. Si lelaki sembrono itu justru tebar pesona ke beberapa pendaki wanita yang melewati kami. Padahal temannya sedang tidak sadarkan diri. Dasar buaya. Keadaan seperti ini saja mereka masih pada bisa bercanda, sedangkan aku khawatir dengan kondisi si wanita baik ini. Selang beberapa menit kemudian akhirnya wanita baik kembali siuman. Beberapa dari mereka mencoba menenangkannya. Percakapan mereka pun terlihat sangat serius. Obrolan dengan nada pelan seketika itu mengheningkan situasi. Ketika waktu kami ingin melanjutkan perjalanan turun, tiba-tiba dari atas jalur ada seorang wanita yang meminta tolong. Kami pun mencoba menghampiri dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata wanita yang meminta tolong itu temanku Desi, salah satu dari rombongan Romi dan Suci. Aku segera menghampiri dan menanyakan kepada Desi kenapa Romi dan ketiga teman lelakinya bertingkah aneh. Menurut penuturan Suci dan Desi, semenjak pagi menjelang siang mereka tadinya baik-baik saja. Entah kenapa selama di perjalanan turun mereka berjalan sempoyongan sampai salah satu dari mereka mengalami luka di kening kepalanya. Pria berbadan gempal itu menghampiriku, menanyakan kebenaran apakah rombongan itu adalah teman-temanku. Sedikit gugup aku menjawab pertanyaan darinya. Aku yang curiga langsung mengajak Suci keluar dari sekeliling rombongan pendaki wanita baik ini. Aku khawatir jika Romi sedang dalam pengaruh miras. Tetapi Suci sangkal jika mereka tidak menenggak apapun, justru hanya secangkir kopi yang terakhir mereka minum ketika mereka mau turun. Setengah sadar Romi menunjuk kami semua dan menanyakan siapa kami. "Kalian siapa?" Dua lelaki miring dengan sembarangan malah menertawai pertanyaan dari Romi. Keadaan Romi akhirnya terungkap di mana pria berbadan gempal menemukan bungkusan obat dengan warna kuning di salah satu saku celana Romi.
Kami sampai kebingungan fungsi obat yang dimaksud itu obat untuk apa. Tetapi lelaki miring teman lelaki sembrono mendekati Romi dan ketiga temannya untuk menasihati dengan lembut. Ternyata orang seperti itu bisa serius juga dan sepertinya dia mengetahui fungsi obat itu. Kalian ngapain sih bawa obat kayak begini? Obat ini yang menjadikan kalian salah fashion dan menyebabkan fungsi otak sebelah kanan sedikit turun ke pundak. Kalian gak sadar, gara-gara obat seperti ini, kalian naik gunung pakai baju pantai. Emang di atas gunung ada banana boat goreng crispy? Kalian gak sadar, gara-gara obat ini kalian memakai sepatu mirip seperti sepatu futsal. Mirip kayak hakim garis liga antar kampung. Pakai baju pantai, pakai celana pendek, tapi pakai legging juga. Kalian masih balita, mabuk-mabukan. Nanti kalau kerasukan siluman, bukan kasihan ke kaliannya, tapi kasihan ke silumannya. Gara-gara kerasuki kalian, siluman itu ikut-ikutan mabuk juga. Lebih baik kalian minum obat yang baik buat kesehatan kalian. Contohnya Paramen. Kalian bisa tobat setelah minum obat tersebut. Mulai sekarang kalian harus berhenti jadi manusia. Bagaimana kalian bisa mencintai alam raya jika kalian saja tidak mencintai diri kalian masing-masing? Emang menurut kalian dengan melakukan hal seperti ini bisa terlihat keren? Please, gak banget, ucap teman si lelaki sembrono dengan panjang lebar. Sungguh aku sangat terenyuh sembari memegang perut setelah mendengar nasihat orang itu karena kondisi Romi masih dalam setengah sadar. Akhirnya rombongan pendaki wanita baik terpaksa membawa Romi dan ketiga temannya turun. Akhirnya kami bergabung turun bersama-sama. Romi dan ketiga temannya terlihat sedikit sempoyongan. Seringkali juga dia terjatuh dan tersungkur. Sering juga aku menoleh ke belakang mengharapkan pria yang menemaniku ada di belakang rombongan kami semua. Sungguh perasaan suka mulai tumbuh ketika aku dekat dengannya. Setelah memakan waktu 1 jam akhirnya kami sampai di pos pendaftaran. Rombongan wanita baik itu berhenti di bawah gapura pintu masuk pendakian. Mereka membuat lingkaran dan saling merangkul satu dengan yang lainnya. Terdengar seperti membaca doa keselamatan, menyiram air hingga mengucapkan salam perpisahan. Yang sabar ya, secepatnya nazar itu akan kita selesaikan, ucap si wanita baik di bawah gapura pintu masuk pendakian. Aku yang penasaran menghampiri wanita baik itu dan menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia hanya tersenyum memandangi aku, sedikit kata yang keluar dari mulutnya. Ini untuk semua pendaki, semoga keselamatan menyertai kalian semua. Kalian naik dengan selamat, sehat, dan turun pun harus dengan keadaan sehat dan selamat. Aku langsung teringat dengan lelaki yang menemaniku. Aku berharap dia segera turun dan aku ingin berkenalan dengannya. Wanita baik mulai menanyakan ciri-ciri pendaki yang menemaniku. Dengan lugas aku menceritakan ciri-ciri pria itu. Seketika itu wanita baik seperti mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Dia seperti ingin memberitahuku foto seseorang dari smartphone yang dia genggam. Orang yang kamu maksud ini bukan? Tanya wanita baik itu dengan sumringah. Aku menjawab, iya. Wanita baik itu langsung memeluk aku. Pelukannya terlalu lembut untuk aku yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya meminta untuk mendoakan pria yang aku maksud. Dia meminta aku untuk tidak menunggu pria itu turun. Aku hanya ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih ke pria itu. Dia yang menemani gelap malamku, dia pula yang menemani ketika aku sedang berada di dalam puncak ketakutan. Wanita baik mempertanyakannya kepadaku, apakah pria yang menemaniku meninggalkan pesan kepadaku. Tetapi pria itu tidak memberikan pesan apapun, dia cuma meminta aku untuk turun bersama teman-temannya. Aku juga menceritakan terakhir aku berpisah dengan pria itu. Rambutnya yang basah dan wangi bunga menjadi perpisahan aku dengannya. Jangan-jangan kakak temannya ya? Kakak lebih dari seorang teman. Aku yang mendengar jawaban itu langsung merasakan kesenangan tersendiri untukku. Mungkin aku belum mengerti dengan apa yang terjadi sampai-sampai aku meminta nomor telepon si pria itu. Tetapi si wanita baik memberikan 1 botol air dengan wangi bunga mawar. Dia meminta aku untuk menaburkannya tepat di tempat wanita baik itu menaburkan air yang sama. Dia juga meminta aku untuk mendoakannya. Dari ucapan itu aku baru paham dan langsung menanyakan apakah benar dengan apa yang aku pikirkan.
Setelah mendengar jawaban, tubuhku lemas tak berdaya sampai aku tak sadarkan diri karena kenyataannya jauh dari harapanku. Suci dan Romi mulai menghampiri. "Ren, bangun!" Aku mencium bau yang menyengat di indera penciumanku. Suara Suci dengan raut wajah kepanikannya seakan menamparku. Aku merasakan rasa sakit di kepala. Sepertinya rasa lelah mulai mengganggu kesehatanku. Perlahan aku mulai sadarkan diri. Aku melihat di sekitar ruang pos evakuasi, tetapi tidak ada wanita baik ataupun rombongannya di hadapanku. Suci hanya memberitahukan jika wanita dan rombongannya sudah pulang terlebih dahulu. "Cewek itu cuma bilang kalau gue jangan ninggalin lu di sini. Tunggu sampai lo sadar. Dia juga bilang kapan-kapan main ke Tangerang. Terus, lo minta nomor teleponnya enggak?" "Dia cuma ngasih foto cowok ini di handphone gue. Dia nyuruh kasih ke lu, Ren." "Emang itu siapa sih?" "Terus dia ngomong apa lagi, Ci?" "Dia cuma bilang gitu, tapi kedua teman cowoknya kayak ya nasehatin si Romi." "Nasehatin Romi? Nasehatin gimana?" "Ya katanya gini, jangan bawa kulkas saat sedang mendaki. Itu bisa menyengsarakan dirinya sendiri." Aku kira kedua orang itu benar-benar memberikan nasihat kepada Romi, ternyata mereka malah bercandain Romi. "Mereka juga pesan ke kita semua, Ren. Mereka mengimbau kita jangan pernah pesan sate usus saat makan di KFC. Apalagi pesan minumannya es teh jus, karena blendernya lagi rusak katanya." Udah, emang dari pertemuan pertama sama mereka itu mereka udah tidak waras otaknya." Tapi bagaimanapun rombongan pendaki itu, aku mengucapkan banyak terima kasih sudah mau menerima dan aku repotkan selama berada di Gunung Gede. Terima kasih juga kepada wanita baik yang sudah memperhatikan aku layaknya adik sendiri, menjaga serta memberikan pelajaran yang berharga untuk jalan hidupku ke depannya. Terima kasih kepada pria yang menemaniku selama berada di pos buntut lutung. Mungkin kejadian itu sulit untuk dipikir secara naluri manusia, tapi kehadirannya terasa begitu nyata. Terima kasih sudah mau menjaga dan menemani gelap malamku. Romi mulai menghampiri dengan rasa penyesalan. Kabar buruk aku terima dari Romi. Ternyata salah satu leader pendakian wanita baik telah melaporkannya karena penemuan obat terlarang ke pihak pengelola pendakian dan memblacklist Romi dan ketiga temannya dari daftar pendakian Gunung Gede Pangrango. Romi dan ketiga temannya sampai mengikuti pemeriksaan oleh pihak berwajib atas penyalahgunaan obat-obatan. Meskipun kabar buruk itu aku terima, setidaknya itu yang terbaik untuk Romi dan ketiga temannya agar mereka merasa jera. Di penghujung jalan menuju aku pulang, aku masih memandangi foto yang wanita baik itu berikan. Tidak menyangka jika foto itu adalah foto untuk mengenang 7 hari kepergian temannya. Ternyata temannya itu wafat setahun setelah pendakian ini. Terdapat sebuah nama juga di foto itu. Nama yang sangat indah dan tidak pernah aku lupakan. Terima kasih Kak Akbar Al-Ghifari telah menemani malam gelapku. Perpisahan kita di alam bawah sadarku jadikan pertemuan dan perpisahan yang paling indah yang pernah aku jumpai sebelumnya. Kehadiranmu memberikan seberkas sinar dan menumbuhkan keberanian di dalam hidupku. Mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi, tapi kenangan dan raut wajahmu tidak bisa terkikis oleh waktu. Terima kasih Kak Mela. Gak nyangka ternyata aku pernah bertemu dengannya meski hanya sesingkat itu. Terima kasih Bang Buluk yang sudah memberikan efek jerah kepada Romi. Semoga Romi sekarang tidak seburuk Romi yang dulu. Maafin aku ya Bang Lemon dan Bang Adul. Kalian emang paling oke, bisa menyeimbangkan baik di dalam tim ataupun situasi genting sekalipun. Terima kasih pula untuk Kak Mega telah merawat luka yang aku terima selama pendakian. Meski foto Bang Akbar tidak aku miliki lagi karena smartphoneku sempat hilang, setidaknya raut wajahnya masih melekat di hatiku. Semoga yang membacakan kisah ini mendapatkan nilai baik dan lebih bisa menghargai alam. Ingat pesan Bang Akbar. Semangat 3 pendakian lagi ya. Go to 7 Summit Surya Kencana. Aku Rena. Salam hangat, salam lestari, salam literasi. Sekian. Dan terima kasih buat Bang Leman dan juga Kak Rena yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya,
Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.